Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denada Putri Radika dengan NPM 0735221189. Jadi di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester pemrograman website. Jadi di sini saya diminta untuk membuat CRUD minimal 5 tabel menggunakan PHP dan MySQL. Di sini sudah saya buatkan. Jadi di sini adalah tampilannya, ada manajemen mahasiswa, manajemen dosen, manajemen kelas, manajemen mata kuliah, manajemen nilai. Yang dimana di sini sudah saya buatkan tabelnya. Nah, di sini dan nama database-nya saya namakan dengan universitas. Kemudian ada tabel dosen, tabel kelas, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai. Pada tabel dosen, atributnya ada ID, di sini saja. Ada ID dosen sebagai primary key, kemudian nama dengan tipe data varchar dengan panjang 100, NIP dengan tipe data varchar dengan panjang 50, mata kuliah dengan panjang varchar dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Kemudian untuk tabel kelasnya, di sini tabel kelasnya ada ID kelas sebagai primary key, nama kelas dengan tipe data varchar panjang 100 dengan jurusan, atribut jurusan dengan panjang varchar panjang 100. Kemudian untuk tabel mahasiswa ada ID mahasiswa sebagai primary key, ada atribut nama, NIM, jurusan, dimana dia bertipe data varchar dengan panjang yang berbeda-beda, nama 100, NIM 50, jurusan 255. Kemudian ada tabel mata kuliah. Di sini tabel mata kuliahnya ada atribut ID mata kuliah sebagai primary key, nama mata kuliah dengan tipe data varchar, SKS dengan tipe data integer dengan panjang 5, varchar dengan panjang 100. Kemudian yang terakhir ada tabel nilai. Di sini dimana atributnya ada ID nilai sebagai primary key, ID mahasiswa sebagai foreign key dari tabel mahasiswa. Kemudian ID mata kuliah foreign key juga dari ID mata kuliah di tabel mata kuliah. Kemudian ada atribut nilai dengan tipe data integer. Nah, di sini sudah saya buatkan untuk desain relasinya seperti ini. Nah, desainnya seperti ini. Karena ini tidak berhubungan, jadi saya belum tambahkan relasi untuk ini. Baru tabel nilai yang atribut ID mahasiswanya sebagai foreign key dari primary key ID mahasiswa di tabel mahasiswa. Kemudian atribut di tabel nilai ID mata kuliah sebagai foreign key pada primary key di ID mata kuliah di tabel mata kuliah. Nah, jadi langsung saja di sini sudah saya buatkan programnya, di mana programnya saya simpan di dalam file exam, kemudian di folder htdocs. Di sini saya buatkan folder baru untuk UTS. Nah, di sini adalah ini semua adalah program yang saya buat untuk CRUD-nya. Untuk CRUD dari 5 tabel yang sudah saya buatkan. Nah, di sini cara buka tampilannya dengan masuk ke server localhost, kemudian lanjut nama foldernya yang sudah saya simpan file-file yang ada di sini, yaitu UTS. Kemudian dia muncul hasil CRUD data universitas. Di sini sudah saya buka semua file-filenya. Yang pertama ini koneksi titik PHP, di mana koneksi titik PHP ini untuk mengkoneksi database yang sudah saya buat di sini di exam dengan hostnya, yaitu servernya dengan nama localhost. Kemudian user dan passwordnya itu belum root dan passwordnya tidak ada.
Jadi buat seperti ini. Kemudian DB ini adalah nama database-nya. Di sini nama database saya yaitu universitas. Kemudian ini adalah untuk mengkoneksi MySQL database pada XAMPP. Kemudian menggunakan logika if, di mana jika ini tidak ada, maka dia akan menghasilkan tampilan koneksi gagal. Nah, kemudian di sini yang akan tampilan ini muncul pada muncul ini karena pada program index.php, di mana di sini index.php ini saya gunakan format HTML, di mana titelnya yaitu manajemen data dengan titel ini di atas ini manajemen data. Kemudian untuk CSS-nya saya ambil di file UTS CSS, ada pada di sini. Sudah saya buatkan tampilannya dari kontainer, body, headernya, formnya, label, semuanya sudah saya buatkan. Lalu pada indeks ini headernya yaitu CRUD data universitas. Kemudian ada list item, di mana ada manajemen mahasiswa, manajemen dosen, manajemen kelas, manajemen mata kuliah, manajemen nilai, dengan mengarah ke file-file yang sudah ditentukan sesuai dengan teksnya, dan sesuai dengan tabelnya juga, tabel yang ada pada lokal PHP MyAdmin. Nah, kemudian selanjutnya pada file mahasiswa.php ini, di sini untuk mengelola manajemen mahasiswa, di mana di sini saya menggunakan include format PHP dengan include koneksi untuk menyambungkan mahasiswa ini ke database tabel mahasiswa. Di sini saya menggunakan format HTML lagi untuk menampilkan tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang sudah saya buatkan pada mahasiswa.php. Di sini ada titel dengan manajemen mahasiswa, kemudian headernya yaitu manajemen data mahasiswa yang ini. Kemudian ada form untuk meminta pengguna memasukkan inputan di dalam nama, NPM, dan jurusan. Kemudian di sini ada H2 yaitu daftar mahasiswa, dan di bawah sini daftar mahasiswa. Kemudian di sini ada tabel dan kolom dan baris untuk nomor, nama, NPM, jurusan, aksi. Nah, di sini menggunakan format PHP juga. Query ini untuk mengambil semua data yang ada pada tabel mahasiswa. Kemudian result ini untuk menghubungkan MySQL ke database, menjalankan MySQL-nya. Kemudian ada perulangan while, di mana dia akan mengulang semua data yang ada pada database. Kemudian untuk aksinya dia akan mengarah ke file mahasiswa edit untuk jika pengguna ingin mengedit datanya sesuai pada yang diminta, yaitu CRUD, yaitu create, read, update. Update itu adalah edit, kemudian dan delete. Nah, yang delete ini untuk ada pada mahasiswa proses. Nah, kita lanjut ke mahasiswa edit untuk mengedit data-datanya. Kemudian di sini saya menggunakan format PHP untuk include, mengkoneksi ke database. Kemudian ID ini, logika if ini untuk ambil data URL berdasarkan ID. Kemudian yang bagian ini mengambil data mahasiswa berdasarkan ID pada database. Nah, ini juga muncul logika if jika mengambil data mahasiswa berdasarkan ID. Jika ID-nya tidak ditemukan, maka dia akan muncul pesan mahasiswa dengan ID tersebut tidak ditemukan. Kemudian lanjut dengan format HTML, di mana di sini untuk mengedit mahasiswa ada form-formnya. Nah, form-formnya seperti ini nanti akan diinput oleh pengguna dengan menekan tombol submit, simpan perubahan. Nah, lanjut dia akan mengarah ke kembali ulang ke file pada mahasiswa PHP, tampilan mahasiswa PHP sini. Kemudian untuk mahasiswa proses. Nah, di sini saya menggunakan format PHP saja untuk karena dia hanya memproses, tidak menampilkan tampilan lagi.
Jadi di sini include koneksi untuk mengkoneksi ke database. Lalu aksi ini digunakan dia akan ada aksi post dan aksi get. Post untuk mengirim, get untuk mendapatkan aksi dari pengguna. Kemudian di sini jika pengguna menekan tombol tambah, maka dia akan menjalankan logika if yang bagian ini. Kemudian jika pengguna ingin edit, maka dia akan menjalankan perintah else if ini untuk mengedit data-datanya. Kemudian else if yang kedua ini untuk menghapus. Jika pengguna ingin menghapus, maka dia juga akan terhapus dari database-nya juga. Nah, header ini untuk dia mengarah ke lokasi mahasiswa.php. Nah, ini dilakukan sama, hanya diganti nama dosennya, NIP-nya, mata kuliahnya sesuai pada tabel yang sudah saya tentukan atribut-atributnya. Jadi dia hanya menyesuaikan, programnya tetap sama, hanya mengganti atribut-atribut yang diperlukan. Tetap include koneksi.php, dosen proses, kelas PHP juga, kelas edit, kelas proses, mata kuliah edit, mata kuliah proses, nilai PHP, nilai edit, nah, dan nilai proses. Yang terakhir ada tampilan menggunakan format CSS. Nah, di sini langsung saja kita coba untuk manajemen data mahasiswa. Kita gunakan ini yang sudah pernah saya gunakan untuk mencoba sebelumnya. Nama dan Nada Putri Radika dengan NPN 0735 dengan teknik informatika. Kita tambah, maka di sini dia sudah akan muncul di sini. Kita lihat pada database apakah sudah muncul juga. Nah, di sini tabel mahasiswa kita lihat. Nah, di sini juga sudah ada, di mana dengan ID 5, nama Denada Putri Radika, NIM, jurusan. Nah, kemudian kita coba untuk mengedit. Nah, di sini untuk mengeditnya kita coba tambahkan Universitas Hairun. Kita simpan. Nah, maka dia akan terubah di sini. Kita lihat pada localhost apakah dia juga sudah terubah pada database-nya. Nah, di sini juga sudah berubah teknik informatika Universitas Hairun. Selanjutnya kita coba untuk hapus. Kita hapus, maka sudah tidak ada. Kita lihat pada localhost. Nah, di sini juga sudah kosong. Jadi sudah berhasil. Kita tambahkan ulang. Nah, selanjutnya kita pergi ke file OTS, kita pergi ke manajemen dosen. Di mana di sini saya memasukkan dosen, nama dosen yaitu Pak Insinyur Asalkin Lutfi Eskom, dengan NIP seperti ini yang saya dapatkan di yang sudah dapatkan informasinya sebelumnya. Kemudian mata kuliah pemrograman website. Kita coba untuk tambah, maka dia sudah langsung muncul di sini. Kita coba untuk edit. Nah, di sini kita coba tambahkan pemrograman website dan pemrograman terstruktur. Nah, di sini sudah ditambahkan. Kita lihat pada tabel dosen. Nah, di sini sudah ditambahkan. Kita coba untuk hapus. Nah, di sini juga sudah terhapus. Nah, kemudian kita coba masukkan lagi sebelumnya agar data-datanya masih ada. Tambah. Oke, lanjut kita ke kelas. Di sini kita akan masukkan nama kelasnya, misal nama kelas yaitu RPL dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini sudah ada. Kita lihat di localhost apakah dia sudah tampil tabel kelas. Nah, di sini sudah ada lab RPL dengan jurusan Teknik Informatika. Kita coba untuk edit dengan tambah Teknik Informatika Universitas Hairun.
Nah, di sini sudah terubah. Kita lihat di database. Nah, di sini sudah muncul teknik informatika Universitas Hairun. Kemudian selanjutnya kita coba hapus. Oke. Kita refresh ulang. Nah, di sini juga sudah terhapus. Kita tambahkan lagi supaya datanya masih ada. Nah, selanjutnya kita pergi ke tabel manajemen mata kuliah. Di sini nama mata kuliahnya pembangunan website dengan SKS 4. Kita tambah, kita lihat di sini pada tabel mata kuliah. Nah, di sini sudah ada nama mata kuliah dengan SKS-nya. Kemudian kita coba edit. Misal di sini kita taruh web saja. Kita simpan. Di sini sudah terupdate. Kita coba update lagi. Di sini sudah terupdate. Nah, selanjutnya coba kita hapus. Kita refresh lagi. Nah, di sini sudah terhapus. Berarti CRUD-nya sudah benar. Kita tambah lagi. Nah, selanjutnya kita ke nilai, manajemen nilai. Nah, di sini manajemen nilai, di sini kita akan, karena dia terhubung dengan pada tabel yang saya buat sebelumnya, dia terhubung dengan ID mahasiswa dan ID mata kuliah. Nah, di sini jadi terhubung ada pilihan mahasiswa dan ada putra dika karena hanya satu data yang baru saya masukkan. Di sini juga pemrograman website. Di sini misal saya kasih 95 nilainya, tambah. Nah, di sini maka nilainya sudah muncul. Kita coba cek di tabel nilai. Nah, di sini sudah ada ID mahasiswa yang ke-6, ID mahasiswa mata kuliah yang ke-4 dengan nilai 95. Coba kita edit, kita ubah nilainya jadi 100. Kita simpan. Nah, di sini sudah tambahkan. Kita lihat. Nah, di sini nilainya jadi 100. Kita coba untuk hapus. Oke. Kita lihat. Nah, sudah dihapus. Jadi itu saja hasil yang saya buat untuk ujian tengah semester pada pemrograman website dengan menampilkan membuat CRUD dari 5 tabel, minimal 5 tabel menggunakan PHP dan MySQL pada exam. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.